Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara untuk menyapa Anda sekalian dalam suasana yang sangat indah ini, tentunya dalam acara diskusi yang dikemas dengan pembicaraan yang ringan, tentu syarat akan ilmiah. Sudah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Ustadz Samsul Aidin Abu. Kita sapa dulu beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat sekali hari ini. Alhamdulillah masih seger nih. Alhamdulillah. Berat pembahasan kita ini berkenaan dengan ya hal-hal yang berkenaan dengan Idul Adha tentunya Ustaz. Ya, tentu banyak iklan sekali yang banyak iklan atau sponsor yang menginformasikan tentang pentingnya berkorban dan lain sebagainya di media sosial itu Ustaz. Nah, sebenarnya kalau dalam pandangan fikih ini sebenarnya untuk keutamaan berudhiyah dan kesunan-kesunan bagi orang yang menyembelih atau mudhohi ini apa saja Ustaz, bisa dijelaskan atau berbagi ilmu di sini Ustaz? Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah pertama sedikit saya singgung tentang mungkin hukum lah, tentang hukum udhiyah. Jadi hukum aslinya adalah sunat muakkad, maksudnya sunat muakkad karena memang sangat dianjurkan karena biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya berarti. Karena memang kesunahan udhiyah ini bukan hanya satu kali seumur hidup, tapi ya bisa setiap berkali-kali. Ya, setiap tahun kalau memang punya kemampuan, ya tentunya akan disunatkan. Dan kemauan ya tentunya kemauan dan kemauan. Baik. Jadi ya kemudian nanti ada bisa menjadi wajib dan seterusnya. Jadi sesuai hukum aritinya. Baik, kemudian terkait dengan keutamaan udhiyah. Pertama kalau dilihat dari kenapa di antara hewan yang dijadikan udhiyah kok kambing di antaranya ya. Yeah. Dan ini karena di situ adalah mengenang. Jadi mengenang kambing yang menjadi udhiyah atau kurban sebagai gantinya Nabi Ismail waktu itu. Jadi waktu Nabi Ibrahim dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang menurut riwayat yang banyak adalah Nabi Ismail, yang kemudian jadi ketika beliau sudah hampir disembelih nanti oleh Allah diganti oleh seekor kambing. Yang kemudian kambing ini terus dibawa sampai sekarang. Artinya udhiyah kambing ini diantara tujuannya untuk mengenang udhiyah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim termasuk banyak sekali syariat-syariat yang diikuti oleh Nabi Muhammad diantaranya. Tarikh-tariknya seperti itu. Diantaranya. Jadi kemudian mengenai keutamaan yang lain juga bahwa hewan udhiyah ini juga akan menjadi kendaraan. Jadi kendaraan orang yang berkorban besok ketika akan melintas Shiratal Mustaqim, jadi menuju ke surga. Jadi ada salah satu hadis yang berbunyi azimu tuhayakum fa innaha ala sirati maqayakum. Di situ ya kurang lebih artinya terjemahnya adalah silakan berkorban dengan hewan yang besar ya, gemuk, yang sehat tentunya. Kenapa dianjurkan yang besar, yang gemuk, yang sehat? Karena itu akan menjadi kendaraan di atas Shiratal Mustaqim ketika melintas menuju ke surga. Jadi memudahkan orang yang korban lah kampanye untuk menuju surga, tempat terakhir, persinggahan terakhir bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya. Kemudian untuk di samping itu juga memang ada keterangan hadis bahwa amal yang paling disukai Allah, yang paling disenangi Allah pada hari nahar ya amal ini, iraqatud dam ini. Jadi iraqatud dam artinya menyembelih hewan kurban itu. Itu termasuk amal-amal yang paling disenangi Allah khususnya pada hari-hari nahar, hari-hari udhiyah itu hari raya Idul Adha, terhitung dari hari nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 hari Tasrek. Jadi itu
termasuk amal-amal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'amal ibni Adam yauman nahri ma'amal ibni Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam. Jadi tidak ada amal manusia yang sangat disenangi oleh Allah pada hari nahar dibanding amal yang berupa iraqatid dam, yang diartikan adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa adlabiha. Dan hewan yang disembelih itu besok akan hadir semua, akan datang secara utuh kampanye. Yang kalau waktu kurban ada tanduknya, juga ada tanduknya, kukunya juga datang, artinya datang secara utuh sesuai yang disembelih. Dan wa inna dam la yaqa'u minallah fi makanin qabla yaqa'u minal ardi. Dan darah yang disembelih itu, ini gambarannya adalah akan sudah sampai dulu ke Allah dalam satu tempat, entah di tempat di mana, yang penting diterima maksudnya. Jadi menurut penafsiran sudah akan diterima oleh Allah sebelum darah itu menetes jatuh ke bumi. Jadi lebih dulu nyampainya kepada Allah daripada jatuh ke bumi. Itu jadi amalan intinya adalah termasuk amalan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kemudian juga ada hadis mengatakan setiap tetesan darah itu sama dengan diberi imbalan dengan satu kebaikan. Jadi tinggal ngitung saja. Jadi kalau kambing berapa tetes, kalau sapi kan ya semakin banyak mengalirkan semakin banyak pahalanya. Makanya ada yang menurut sebagian ulama umpama ada 7 orang itu lebih utama mana? Kalau ada 7 orang dalam satu keluarga berkorban 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Jadi melihat dari sisi iraqatid dam tadi lebih baik kambing 7 ekor kambing karena lebih banyak darahnya, lebih banyak tetesan darahnya, pahalanya kebaikan juga lebih banyak. Ini dari sisi yang akan didapat oleh orang yang berkorban. Dari sisi lain juga di sini ada fadilah ikut membantu orang-orang yang fakir miskin khususnya. Jadi supaya hari raya itu ikut merasakan nikmatnya daging sebagaimana yang biasa dimakan oleh orang-orang kaya biasa gitu. Jadi termasuk hari, anggaplah semacam hari poya-poya lah, tapi yang sesuai syariat tentunya, karena diatur ada hadis adalah ayam tasyrik, ada ayam uklin, wasyurbin wa dzikrillah. Jadi pada hari tasyrik, hari tanggal 11, 12 dan 13 itu merupakan hari waktunya makan-makan. Makanya di situ dilarang berpuasa ya. Di antaranya disyariatkan makan-makan. Allah di situ memerintahkan pada orang yang mampu untuk berkorban dan mensedekahkan daging kurbannya pada orang fakir miskin. Dan sebenarnya untuk mengenai daging kurban, orang kaya pun boleh ketika itu adalah daging kurban yang sunnah, tidak wajib. Jadi kurang lebih secara fadilah ya itu, dan tentunya masih banyak fadilah-fadilah yang lain apa yang akan didapat oleh orang yang berkorban. Ada juga yang mengatakan akan juga menambah kelancaran rezeki, karena memang bagian dari melihat mungkin keterangan bahwa mana kasomalun an sodakotin itu, jadi berkorban adalah bagian dari sodakoh, mengeluarkan sebagian hartanya, sehingga di situ juga akan menambah kelancaran rezeki juga. Jadi sekalipun secara dohir habis dikorbankan, tapi gantinya dari Allah akan lebih banyak. Ada yang mengatakan demikian. Itu mengenai keutamaannya untuk kesunatan. Untuk kesunatan. Kesunatan ini mungkin secara umum dibagi dua. Jadi kesunatan bagi orang yang berkorban. Kesunahan yang dilakukan sebelum dia menyembelih korbannya, dan kesunahan ketika menyembelih ya. Jadi kesunahan yang dilakukan sebelum menyembelih diantaranya di situ ada tidak memotong atau tidak melepas bagian-bagian tubuh yang biasanya dipotong. Di situ dicontohkan adalah seperti rambut, kuku, dan juga mungkin ada kulit-kulit mungkin yang mungkin itu. Jadi diusahakan
tidak terlepas dari tubuhnya, tapi hukumnya sunnah ini, jadi bukan wajib. Karena Sunnahnya tidak berlepas dia ke tidak dipotonglah kampanye, di rambutnya dibiarkan itu, sekalipun mungkin waktunya dipotong, waktu itu misalnya biasa motong tanggal 1, tanggal 2 misalnya, kalau tiap bulan misalnya kalau sudah waktunya potong tadi berhubung mau berkurban, maka ditahan dulu, jangan dipotong sampai nanti ketika sudah disembelih hewan kurbannya. Jadi terserah. Kalau misalnya disembelih tanggal 10, maka ya setelah tanggal 11 atau setelah sembelih tanggal 10 boleh sudah melakukan pemotongan kuku atau rambut. Kalau sembelihnya tanggal 13 ya tambah lama. Jadi berlakunya sunat tidak memotong anggota tubuh ini mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 1 ya. Jadi karena ada hadis idza ra'aitum hilala dzulhijjah, maka apa hadisnya ya? Jadi ada lupa ya, ada lengkapnya hadis. Idza ra'aitum hilalatil hijjah wa arada akum ayyuhiyya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Ya. Jadi idza ra'aitum hilalatil hijjah, itu ketika kalian sudah melihat tanggal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyuhiyya, dan ada di antara kalian yang ingin melakukan kurban, maka falyumsik sya'rahu wa atfarahu. Artinya jangan dipotong atau rambut dan kukunya dibiarkan dulu sampai kapan? Hatta yudhiyya, sampai hewan kurbannya disembelih. Tapi hukumnya sunat. Artinya katanya ulama kalau makruh mukhalafatu dzalik, katanya keterangan ya. Jadi artinya kalau dipotong makruh. Kenapa kalau di makruh? Kesunahan tadi. Di antaranya juga karena menyalahi kesunahan, karena ada fadilah gini, kenapa kok sunatnya tidak dipotong? Karena sumulil afi bahasa kitabnya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa setiap tetesan darah itu berarti akan diampuni dosa. Kalau misalnya dipotong dulu, misalnya sebelum disembelih kan bisa jadi lepas nanti ketika misalnya waktu masih ada punya melakukan dosa, jadi tidak ikut diampuni ya dosanya. Korelasinya ke sana saja. Iya, jadi ya sekalipun mungkin ini pendapat ini masih ada khilaf sama dengan orang junub itu, orang junub yang dianjurkan tidak boleh dipotong itu kan juga diantara demikian. Jadi itu kesunahan sebelum menyembelih. Jadi untuk saat menyembelih, misalnya ketika langsung masuk kesunahan pada saat menyembelih, maka pertama kalau bisa menyembelih sendiri ya sebaiknya dilakukan sendiri. Itu lebih baik Ustaz ya. Lebih baik karena Kanjeng Nabi pun melakukan sendiri. Ini bagi yang kuat, kalau bagi yang kuat ini kuat dalam arti bukan hanya kuat fisik, tapi orang kuat hatinya, karena orang yang tidak melihat darah kadang tidak kuat. Juga bagi orang perempuan lebih baik diwakilkan. Tapi bagi yang mewakilkan maka sebaiknya hadir menyaksikan penyembelihan. Jadi kalau kita mewakilkan orang lain untuk menyembelih korbannya, maka sunatnya untuk hadir menyaksikan penyembelihan itu supaya melihat langsung apa yang terjadi di situ. Karena memang ini juga pernah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah, ya, kumil udhiyatika, katanya. Jadi datanglah kamu untuk menyaksikan udhiyah kamu, katanya. Jadi makanya kemudian oleh ulama perintah ini dihukumi sunat bagi orang yang berkurban dan penyembelihannya diwakilkan, maka sunat menghadiri penyembelihan itu, katanya demikian. Untuk mengenai bacaan-bacaan ya sudah, dia baca bismillah, baca sholawat, ya, ketika menyembelih itu baca bismillah, sholawat, salah takbir, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kalau ada yang tambah doa di Allahumma ya hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni, kama taqabbalta Nabi ka Ibrahim. Hadza minka, ini kurbannya adalah rezeki darimu atau pemberian kau. Kemudian sekarang saya persembahkan untuk lagi. Wa ilaika, dan kembalikan padamu dengan cara dikorbankan. Maka fataqabbal minni, terimalah korban saya ini sebagaimana kau terima korbannya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kurang lebih sunat-sunat dalam ketika menyembelih. Jadi sunat-sunat yang lain masih banyak, termasuk misalnya dari sisi hewannya, ya dari hewannya juga tambah banyak sekali. Misalnya lebih utama mana antara sapi atau kambing atau unta misalnya. Dari sapi saja kadang masih harus dipilah. Umpama ada sapi putih, dari warna juga masih ada ketentuan. Jadi masih banyak sekali sebenarnya kesunahan yang harus dilakukan. Pembahasannya kita tahan, kita Iya. episode yang akan datang barangkali biar makin banyak episode yang kita terbitkan untuk para pemirsa. Iya. Terima kasih waktunya, Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sudah Girian, itu tadi perbincangan saya dengan Ustaz Samsul Arifin Abu berkenaan dengan keutamaan atau fadilah ya menyembelih kurban dan kesunahan-kesunahan bagi orang yang berkurban. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat barokah kita. Terakhir dari kami, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh dari narasumber tadi, silakan untuk mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah pertanyaan itu akan kita angkat untuk kita bahas pada episode selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.